Bersiaplah. Kamu akan segera menyaksikan perubahan yang akan menjadi titik balik dalam sejarah. Umat manusia belum pernah mengalami sesuatu seperti ini selama lebih dari 1 abad. Dan kali ini, tak ada seorang pun yang benar-benar siap. Mayoritas bahkan tidak akan menyadari apa yang sedang terjadi sampai semuanya di sekitar mereka telah berubah. Hari ini, Neptunus meninggalkan Pisces untuk pertama kalinya sejak tahun 1861. Rekam kata-kata ini dalam lubuk hatimu yang paling dalam. Dunia tempatmu tinggal, teknologi, internet, bahkan cara berpikirmu tidak ada ketika ini terakhir kali terjadi. Kita sedang memasuki wilayah yang belum dipetakan, era energi yang baru. Selama bertahun-tahun, pengaruh Neptunus di Pisces membungkus kita dalam mimpi, ilusi, dan keinginan kuat untuk melarikan diri secara spiritual. Namun, siklus itu telah berakhir. Sekarang, dengan Neptunus memasuki Aries, umat manusia akan menghadapi realitas yang benar-benar berbeda, sesuatu yang belum dialami selama beberapa generasi. Perubahan ini tidak akan terjadi secara bertahap atau memberikan tanda peringatan. Kamu akan merasakannya sebelum memahaminya, dalam instingmu, dalam setiap dorongan tubuhmu. Sebelum pikiranmu memprosesnya, batinmu sudah akan mengetahuinya. Ini adalah momen krusial, sebuah transisi yang tak terelakkan. Jangan hanya menjadi penonton, jadilah bagian dari transformasi ini. Jika kamu siap untuk memahami apa yang akan datang, dukung pesan ini, berlangganan, dan bagikan. Ini baru permulaan. Dan jika akhir-akhir ini kamu terbangun beberapa detik sebelum alarm berbunyi, perhatikan baik-baik, ada alasan khusus di baliknya. Aku akan menjelaskannya nanti, jadi tetaplah di sini. Namun, inilah bagian yang jarang disebutkan. Ada satu elemen penting yang hilang dari narasi yang semua orang ceritakan, dan ketika kamu menemukannya, segalanya akan berubah. Kebanyakan orang tidak siap menghadapi apa yang sebenarnya akan datang. Perubahan ini bukan hanya bersifat energi, tetapi juga akan mengubah perilaku manusia. Kamu akan melihatnya dalam gestur, nada suara, seberapa cepat orang bergerak atau kehilangan kendali. Ini sudah dimulai. Lihatlah sekelilingmu. Mungkin kamu bahkan sudah menyadarinya beberapa hari sebelum transit ini secara resmi terjadi. Mereka yang memiliki koneksi spiritual telah merasakan ketegangan, urgensi, dan perubahan di udara. Ini adalah panggilanmu, pembaruan batinmu. Mulai sekarang, caramu menjalani hidup tidak akan sama lagi. Dan jika kamu mengira ini hanya tentang astrologi, tunggulah sampai kamu melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Pernahkah kamu merasa bahwa gerakan seseorang membawa pesan tersembunyi? Seorang asing yang melewatimu dengan tergesa-gesa, seseorang yang tiba-tiba berhenti di tengah jalan, seorang teman yang gerakannya membangkitkan intuisi dalam dirimu. Bersiaplah, karena hal ini akan semakin sering terjadi. Neptunus selalu dikaitkan dengan simbol, mimpi, dan apa yang tersembunyi. Namun kini, saat ia berada di Aries, zodiak gerakan dan aksi, semuanya akan mengambil bentuk baru. Bahasa tubuh akan menjadi kode spiritual. Kamu akan mulai melihat pola yang sebelumnya tidak kamu sadari. Seseorang yang ragu sebelum menyeberang jalan mungkin tampak seperti peringatan. Seseorang yang tersandung, sebuah pertanda. Alam bawah sadarmu akan mulai menerjemahkan gerakan menjadi tanda-tanda, dan tiba-tiba, apa yang sebelumnya tampak acak akan memiliki makna yang lebih dalam. Setiap gerakan adalah getaran. Setiap aksi, sebuah frekuensi. Jika kamu memperhatikan, dunia akan mulai berkomunikasi denganmu melalui gerakan. Kamu mungkin menyadari bahwa tubuhmu sendiri bereaksi secara berbeda, berjalan dengan lebih mantap, merasakan tarikan yang tak dapat dijelaskan menuju tempat tertentu, berhenti tanpa alasan yang jelas. Itu bukan kebetulan. Tubuhmu menjadi bagian dari percakapan kosmik ini. Dan ini baru permulaan. Karena perubahan ini akan terasa seperti kelahiran kembali. Aries, tanda pertama dalam zodiak, melambangkan percikan kehidupan, kebangkitan primordial. Kini, dengan Neptunus menyalakan percikan itu di dalam dirimu,
Jangan heran jika suatu hari kamu bangun dengan perasaan yang benar-benar berbeda, seolah-olah kamu telah menekan tombol reset dalam jiwamu. Selama 14 tahun terakhir, Neptunus di Pisces menenggelamkan kita dalam emosi yang mendalam, menghapus batas-batas, dan membawa kita menyerah pada ketidakpastian. Namun sekarang, semuanya telah berubah. Ia meninggalkan air untuk menyala dalam api. Ia menjadi keinginan yang tak terbendung akan sesuatu yang baru, kegelisahan yang mendorong pemberontakan, dan hasrat membara untuk kebebasan. Kamu mungkin merasa lebih impulsif, lebih berani mengambil risiko, lebih hidup dari yang pernah kamu rasakan dalam bertahun-tahun. Namun inilah kuncinya, ini bukan sekadar energi muda yang tak terkendali. Energi ini datang dengan kebijaksanaan Neptunus. Ini seperti percikan seorang remaja yang berpadu dengan kekuatan jiwa kuno. Jika kamu bisa menyalurkannya, itu akan terasa seperti menemukan rahasia pemuda abadi, pembaruan spiritual yang sejati. Bayangkan kamu memiliki api di tanganmu. Kamu bisa membiarkannya menyala tanpa kendali, atau kamu bisa membentuknya menjadi sesuatu yang luar biasa. Kamu tidak sedang kehilangan dirimu, kamu sedang terbangun. Selama bertahun-tahun, Neptunus di Pisces membuat kita berpikir berlebihan, merasakan terlalu dalam, menyerap emosi orang lain hingga kita kehilangan diri sendiri. Ia mengaburkan batas antara mimpi dan kenyataan, antara energi kita dan energi orang lain. Namun sekarang, kabut itu menghilang. Yang tersisa hanyalah insting murni, tanpa filter. Akhir-akhir ini, kamu mungkin merasakan perubahan yang halus namun kuat. Apa yang dulu mempengaruhimu, kini tampak tak lagi relevan. Drama yang dulu menguras energimu tidak lagi memiliki dampak yang sama. Pendapat orang lain tidak lagi memiliki bobot dalam pikiranmu. Dan itu, jauh dari ketidakpekaan, adalah kebebasan yang sesungguhnya. Belenggu keterikatan yang berlebihan mulai terlepas. Karena sejatinya, itu bukan milikmu untuk dibawa. Selama bertahun-tahun, pengaruh Neptunus di Pisces membuat emosi begitu intens hingga melumpuhkan kita. Namun Neptunus di Aries tidak punya waktu untuk keraguan. Ia membuatmu menjadi kebal secara spiritual. Kabut tebal dari keraguan diri sedang menghilang, terbakar dalam api siklus baru ini. Perasaan tersesat, menunggu tanpa arah, terjebak dalam inersia, semua itu telah berlalu. Namun inilah kebenaran yang belum pernah dikatakan siapapun padamu. Perubahan ini akan mengubah setiap bagian dari dirimu. Perubahan ini tidak datang dengan gemuruh atau tanda-tanda spektakuler. Tidak ada momen wahyu dramatis. Itu hanya terjadi dalam keheningan, seolah-olah ada saklar tak kasat mata yang menyala di dalam dirimu. Suatu hari kamu terbangun dan menyadari bahwa kamu tidak lagi ingin membawa beban yang sama seperti dulu. Kebiasaan berpikir berlebihan yang dulu merampas tidurmu kini terasa melelahkan. Tidak perlu asing. Kekhawatiran yang dulu menguras energimu telah kehilangan maknanya. Pada awalnya, ini terasa membingungkan. Seolah-olah kamu seharusnya masih peduli. Tapi entah kenapa, kamu tidak bisa lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, kamu mulai merasakan apa yang benar-benar milikmu, bebas dari beban yang dipaksakan oleh dunia. Pada saat inilah kekuatanmu mulai kembali. Bukan berarti kamu menjadi acuh tak acuh, tetapi akhirnya kamu memahami apa yang benar-benar pantas menerima energimu. Dan ketika itu terjadi, segalanya berubah. Cara kamu menciptakan masa depan akan segera berubah selamanya. Karena manifestasi bukan lagi sekadar tentang percaya sekarang, ini tentang bertindak. Selama 14 tahun terakhir, Neptunus di Pisces mengajarkan kita untuk menyerah, mengalir, percaya, dan menunggu. Itu adalah era kesabaran, bermimpi, dan membiarkan alam semesta berkembang dengan ritmenya sendiri. Tapi masa itu telah berakhir. Jika kamu mencoba mewujudkan sesuatu dengan cara yang sama di era baru ini, kamu akan merasa ada yang tidak beres, seolah-olah tiba-tiba kamu terjebak, seakan apa yang dulu berhasil kini terasa terhalang. Dan memang benar, itu memang tidak lagi bekerja. Ini bukan era ketertarikan pasif.
Ini adalah era penciptaan yang berani. Visi statis telah menghilang. Medan aksinya ada di sini dan sekarang. Tidak cukup lagi hanya menunggu mimpi datang kepadamu, kamu harus mengejarnya. Neptunus di Aries tidak seperti Neptunus di Pisces. Ia tidak berbisik, tidak menunggu, tidak memberi ruang bagi keraguan. Ia memerintah, bergerak maju, dan menantang alam semesta untuk merespons. Dulu, kamu diajarkan untuk percaya pada proses. Sekarang, kamulah proses itu. Pada awalnya, perubahan ini mungkin terasa aneh, hampir tidak wajar. Kamu akan menyadari bahwa apa yang dulu mengalir dengan mudah kini menemui hambatan. Cara lama dalam menetapkan niat dan membiarkan takdir bekerja tidak lagi cukup. Sebagai gantinya, kamu akan merasakan tekanan internal. Seperti ada sesuatu yang menyala di dalam dirimu, menuntutmu untuk bergerak, mengambil tindakan. Itulah Neptunus di Aries. Ia tidak ingin kamu menunggu momen yang sempurna. Ia ingin kamu menjadi momen yang sempurna. Kamu akan merasakannya di tubuhmu sebelum pikiranmu memahaminya. Keinginan yang tak terkendali untuk mengambil risiko yang sebelumnya tidak pernah kamu pertimbangkan, rasa lapar akan aksi yang menentang logika. Dan ketika kamu mendengar panggilan itu, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Realitas akan mulai menyesuaikan diri denganmu. Bukan karena kamu diam menunggu, tetapi karena kamu menyalakan percikan, menandai jalan, dan menolak untuk diabaikan oleh alam semesta. Ini adalah manifestasi dengan suara penuh. Beginilah rasanya ketika energi tidak hanya mengalir, tetapi juga menempa. Karena inilah kebenarannya. Kita sedang memasuki era manifestasi paling kuat dalam lebih dari 150 tahun. Namun, ini bukanlah proses yang lembut atau halus. Ini bukan lagi tentang menyelaraskan diri dengan takdir, tetapi menuntutnya, mengambilnya, dan menjadi takdir itu sendiri. Dan jika kamu berani merangkul energi ini, semua yang telah kamu tunggu akan mulai mencarimu. Ingat ketika aku mengatakan bahwa terbangun tepat sebelum alarm berbunyi bukanlah kebetulan? Nah, inilah alasannya. Ini bukan sekadar trik produktivitas. Ini adalah presisi spiritual. Selama bertahun-tahun, Neptunus di Pisces mengaburkan batas antara kesadaran dan mimpi. Tidur terasa seperti pelarian, sebuah larut dalam hal-hal yang tak terlihat. Tapi sekarang, dengan Neptunus di Aries, semuanya telah berubah. Aries tidak menunggu, tidak menyelinap di antara bayangan, tidak menunda. Jika akhir-akhir ini kamu terbangun tepat beberapa detik sebelum alarm berbunyi, bukan 5 menit sebelumnya, bukan 1 jam sebelumnya, tetapi tepat waktu, itu bukan kebetulan. Itu adalah rohmu yang mengambil kendali. Neptunus menguasai tidur. Aries menguasai insting. Dan hasilnya adalah ini. Alam bawah sadarmu tidak lagi sekadar bereaksi, tetapi menyelaraskan diri dengan sesuatu yang lebih dalam, lebih tepat. Ini bukan lagi hanya tentang dirimu. Ini tentang sinkronisasi. Saat tubuhmu memutuskan untuk bangun dengan sendirinya, sebelum dunia luar mencoba menarikmu dari istirahat, itu adalah jiwamu yang menunjukkan bahwa sekarang ia berada di depan waktu. Apakah ini akan terjadi setiap saat? Tetapi dalam fase awal perubahan ini, banyak orang akan merasakannya. Ini akan terasa aneh, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak lebih cepat dari waktu atas namamu. Karena jiwamu tidak lagi mengikuti waktu sekarang, ia melampauinya. Dan ini baru permulaan. Kini, kamu tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi juga menangkap niat di baliknya. Pada awalnya, ini terasa halus. Percakapan biasa, kalimat yang tampaknya normal. Tapi tiba-tiba, ada sesuatu dalam dirimu yang bereaksi. Bukan karena kata-kata itu sendiri, tetapi karena energi yang menyertainya. Seolah-olah, di balik percakapan permukaan, ada cerita lain yang berkembang di tingkat yang lebih dalam. Neptunus di Pisces membuatmu merasakan segalanya dengan intens, tetapi juga mengaburkan kejernihan. Mudah tersesat dalam ilusi, dalam setengah kebenaran, dan dalam kenyamanan untuk tidak mengetahui terlalu banyak. Tetapi dengan Neptunus di Aries,
Itu semua telah berakhir. Tidak ada tabir. Tidak ada kabut. Yang tersisa hanyalah apa yang benar-benar ada. Dan sekarang, percakapan akan mulai terasa berbeda. Seseorang akan berbicara, dan kamu tidak hanya akan mendengar kata-kata mereka. Kamu akan menangkap pesan di baliknya. Kadang-kadang, kamu akan menyadari bahwa apa yang dikatakan suara mereka tidak sesuai dengan apa yang dipancarkan energinya. Kamu akan merasakan keraguan. Kamu akan menangkap kebenaran yang tersembunyi di balik setiap kata. Karena sekarang, apa yang tersembunyi tidak bisa lagi disembunyikan. Sebelum seseorang mengatakannya, kamu sudah merasakannya. Kamu akan menangkap frustrasi dalam kalimat yang terdengar sopan sempurna. Kamu akan mendengar seseorang berkata, "Aku tidak peduli." Namun setiap serat dalam dirimu akan tahu bahwa sebenarnya itu adalah hal yang paling mereka pedulikan. Ini bukan sekadar intuisi, ini adalah kemampuan untuk menguraikan apa yang selalu ada, tetapi dulu luput dari perhatian. Perubahan ini sedang membongkar cara lama dalam berkomunikasi. Topeng menjadi semakin sulit untuk dipertahankan. Kata-kata yang tak terucapkan akan segera lebih kuat daripada yang diucapkan. Dan pada awalnya, ini bisa terasa luar biasa. Karena, bagaimana kamu menanggapi sesuatu yang tidak pernah benar-benar diungkapkan dengan kata-kata? Itulah kekuatan Neptunus di Aries. Ia tidak datang untuk membuat segalanya nyaman, tetapi untuk membuat segalanya terjadi. Dan semakin jauh kita memasuki perubahan ini, semakin mustahil untuk mengabaikan kebenaran di balik setiap percakapan. Era hanyut dalam ketidakpastian telah berakhir. Dulu, kamu mentoleransi pekerjaan, hubungan, dan rutinitas yang tidak selaras denganmu, meskipun jiwamu berbisik bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai. Tapi sekarang, kamu tidak bisa lagi berpura-pura. Perpindahan Neptunus ke Aries adalah penyalaan spiritual. Ia membakar setengah kebenaran, distraksi, dan topeng-topeng yang kita pakai. Apa yang dulu terasa bisa ditoleransi kini menjadi tak tertahankan. Jiwamu tidak lagi diam. Ia kuat, tidak sabar, dan sudah selesai menunggu. Perubahan ini tidak lembut. Ia tidak meminta izin. Ia sedang mendorongmu keluar dari yang lama, langsung ke dalam api sesuatu yang nyata. Kamu tidak sedang hancur. Kamu sedang membebaskan diri. Dan satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah, apakah akhirnya kamu akan mendengarkan? Jika kamu masih di sini, aku ingin mengucapkan terima kasih atas perhatianmu. Jika kamu menikmati konten ini dan ingin lebih banyak lagi, pertimbangkan untuk berlangganan. Dukunganmu sangat berharga. Beritahu aku di komentar apa pendapatmu atau jika kamu telah merasakan perubahan ini dalam hidupmu sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga dirimu, dan jangan lupa untuk berlangganan agar tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya.